Assalamualaikum ya teman-teman, kembali lagi di channel aku. Dan di video kali ini kita bakalan nonton film baru waktu maghrib ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita nonton. Tapi sebelum kita nonton, pastikan kalian sudah subscribe, like dan komen ya sebanyak kolom komentar. Ini kita bakal nonton spesial Ramadan. Supaya nggak takut sih, sambil dengar DJ ini enak banget. Wah, oke, langsung kita ya. Supaya kita tidak keluar di awal malam. Mati luwe peti kanggo kowe. Untuk Mamang Story MS ya. Jangan lupa subscribe dan like video aku ya. Mitos munculnya makhluk halus ketika waktu maghrib banyak dijadikan inspirasi bagi para penulis film dalam membuat sebuah karya. Di tahun lalu ada sebuah judul film Menjelang Maghrib. Kemudian beberapa bulan yang lalu baru saja rilis film Jailangkung Sandekala yang membahas tentang sosok hantu tinggi yang mana selalu menculik anak-anak ketika waktu maghrib. Nah, tidak lama dari itu, di bulan Februari ini telah rilis sebuah film horor terbaru yang mengangkat tema yang sama. Film itu berjudul Waktu Maghrib. Hai Lur, Wilujeng Sumping di channel Mamang. Kali ini kita akan ulas film Waktu Maghrib. Film ini diproduksi oleh Rapi Film, disutradarai oleh Siddhartha Tata, dan diproduksi. Nah, ini kalian baca ya. Kalian lihat sutradaranya. Ini ya sutradara. Ini ya. Oleh Kopete Samtani, berdurasi 104 menit. Nyajari Nina di pengabdi kali. Nah, setelah tahu siapa saja pemerannya, sekarang kita langsung masuk aja ke sinopsis filmnya. Yang dulu sana nah. Oh gitu sih. Nanti kalau aku diculik jebret piye? Sudah mulai. Di desa Jatijajar, Wono Asri, Wati, Karta, dan Derajat tengah asik bermain di lapangan. Menjelang maghrib, Wati mengajak kedua temannya untuk pulang. Namun, karena Karta dan Derajat masih asik bermain, mereka menolak ajakan itu. Wati pun memilih untuk pulang sendiri saja. Di pertengahan jalan, saat melewati hutan, sesuatu menarik tubuh Wati. Hal serupa dialami oleh Karta yang masuk ke hutan. Tempat mainan yang masuk ke dalam lubang. Boleh kalian yang setuju jika aku bakalan bangunin suara Mimi Peri di masjid. Siapa yang setuju? Kalau setuju Menarik komen. tangannya hingga salah satu jarinya terputus. Kejadian itu pun menggemparkan warga desa. Pada akhirnya, Karta ditemukan selamat, sementara Derajat tewas. Wati sendiri menghilang entah Ntar guys, aku kemana. terangin dulu ya guys ya. Bentar ya. Aku terangin dulu. Supaya kita tidak keluar di awal malam. Sejak saat itu, warga desa semakin ketakutan berkeliaran rumah di waktu maghrib. Wah guys, 30 tahun 30 tahun kita kemudian diperkenalkan dengan 3 orang anak, kita lihat Adi, Saman, dan Ayu. Mereka bertiga adalah teman sekelas. Karena sering terlambat, Saman dan Adi jadi langganan dimarahi oleh Woro, guru mereka yang galak. Saman juga sering lupa mengirim madu ke warung Pamarto, yaitu ayahnya Ayu. Padahal uang hasil penjualan madu tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Saman sehari-harinya. wah guys, Alhasil, Samiun, kakaknya Saman, yang setiap hari banting tulang mencari madu di hutan, selalu memarahinya. Bahkan dia pun nanti tidak aku jarang taruh main linknya ya tangan. kalau pas kalian mau Saman nonton. tidak mau mengecewakan Taruh linknya. kakaknya lagi. Dia berencana besok sebelum berangkat sekolah akan mengantarkan madu dulu ke warung Pamarto. Tetapi harapan tak sesuai rencana. Keesokan
Keesokan harinya, lagi dan lagi, Saman terlambat bangun pagi sehingga buru-buru pergi ke sekolah karena takut Dinda mau dihukum dekat Bu saya. Woro. Pada akhirnya, Lagi Saman tetap telat 4 jam. dan madu itu pun tidak sempat diberikan kepada Pak Marto. Saman meminta izin pada Bu Woro untuk mengirimkan Sih, madu ini ini udah dulu sore, ke nanti aku warungnya Pak bakalan Marto. Nanti setelah fotoin selesai, dia akan makananku balik lagi nanti ke sekolah sore untuk ini ya. menjalankan Ada hukumannya. orang lagi masak. Tetapi dengan tegas, Bu Woro Makanya menjawab dari tidak. pulang ini. Bu Woro sangat kesal Guys. karena Saman dan Adi sering terlambat. Halo. Dalam perjalanan pulang, Saman begitu kesal pada Bu Woro. Gara-gara dia, akhirnya madu ini tidak sampai ke warung Pak Marto. Bisa-bisa dia mati di tangan kakaknya malam ini. Saman pun berandai-andai, hidupnya pasti lebih tenang jika Bu Woro mati saja. Kalau perlu ya, Oh, guys. bajigur itu biar mati. Wah, Kalimat itu diucapkan tepat ketika azan maghrib berkumandang. tepat Di saat ketika azan bersamaan, maghrib. Woro pun diteror oleh hantu Dia mulai berwajah khawatir tuh menyeramkan. wajahnya. Mulai khawatir kan tuh. Ada setan. Jangan nonton video ini pas jam 12 malam ya. Oke guys ya, aku masih Hingga akhirnya dia pun meninggal dunia. Ntar guys ya, ntar ya aku setelin dulu ke podcast video lanjutan. Aku juga Sejak saat itu, Saman yang merasa bersalah menjadi pendiam. Saman rasa Bu Woro mati karena ucapannya. Udah matiin hemat baterainya, terus ini udah 7 menit aku record. Di kemudian hari, sosok hantu berseragam guru alias hantu Bu Woro pun mulai mengganggu anak-anak di sekolah. Lihat. Wah. Apa enggak sih? Lihat. Pulpen jatuh. Mulai was-was ya. Tuh, pas diambil. Ya ampun guys. Ngeri. Suatu ketika, sosok hantu Dan yang sama jangan dengan sampai sosok keluar pembunuh Bu Woro datang dan merasuki Saman. Keluar maghrib ya, nanti malah kayak kan suka seperti ini kan. Sementara itu, Samiun datang ke warung Pak Marto mengurangi uang madunya. Bukannya uang yang ia dapatkan, tetapi malah sebuah kekecewaan. Samiun baru mengetahui bahwa si Saman tidak pernah Oke, kita mengirimkan lihat. madunya ke warung Pak Marto. Samiun yang geram datang ke rumah dengan emosi yang tinggi. Dia berniat akan menyiksa si Saman. Dalam kondisi kerasukan, karena terbawa emosi juga, Saman pun langsung membunuh kakaknya itu. Bunuh diri, bunuh oleh Saman. Kemudian Saman kabur. Saman pun membunuh ayam-ayam milik tetangga. Lalu dia membunuh Pak Marto dengan botol berisi darah ayam. Kita lihat. Akhirnya Saman ditangkap oleh warga dan dikurung di gudang milik Pak Lurah. Beberapa hari kemudian, Saman pun ditemukan tewas gantung diri di gudang Pak Lurah. Guru pengganti Bu Woro datang. Namanya adalah Bu Ningsih. Sifatnya berbanding terbalik. Dia orangnya ramah, lembut dan penyabar. Ketika
Ketika Adi terlambat sekolah pun, Puningsih tidak marah dan mempersilahkannya untuk masuk ke dalam kelas. Nah, sekarang giliran Adi yang kemudian dirasuki oleh hantu waktu maghrib. Gila guys. Gak khusyuk dia sholat dia. Lihat. Nah, udah mau mati lampunya. Ketika itu, Ayu tengah akan pergi sholat maghrib ke masjid. Padahal ayahnya sudah melarang, karena kini tengah banyak kasus anak hilang di waktu maghrib. Ayu berkata jika ia niatnya baik akan sholat berjamaah di masjid. Jadi ia yakin akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bermodalkan nekat, Ayu pun pergi dari rumahnya menuju masjid menggunakan sepeda. Wow. Tanpa disangka-sangka, di pertengahan jalan, ia melihat Adi baru saja membunuh seekor hewan menggunakan celurit. By the way, baru bawa Secara makanan ya, perlahan, sini, guys. Adi mulai mendekatinya. Astagfirullahaladzim. Wah. Lihat, masukan banget guys. Masukan nih. Ayu pun tidak punya pilihan lain selain Lari, berlari. guys. Kemudian Ayu Dia meninggalkan sepedanya lalu berlari dengan kencang berusaha menyelamatkan diri. Jujur ini adalah adegan yang bikin greget ketika nonton Lari filmnya. dia guys. Adi berlari lebih cepat daripada Ayu. Sementara Ayu Aku izinin buat kalian re-upload video ini, tapi dengan catatan diedit, jangan diedit sama kayak aku ini, tapi kayak di seperti ini memang story, tapi kalian tuh tambahin teksnya tuh di sini atau di sini. Itu baru aku izinin re-upload. Kalau enggak, aku akan laporkan. berlari seperti di dalam mimpi. Larinya begitu sangat lambat dan hampir saja tersayat celuritnya Adi. Beruntung seorang ibu melihatnya, kemudian menyelamatkan Ayu dari kejaran Adi. Lari ya guys. Teror tidak hanya sampai di guys. situ. Adi pun menancapkan celuritnya ke pintu dan hampir mengenai kepala mereka berdua. Kemudian, sang ibu baru ingat jika pintu belakang belum dikunci. Ketika akan dikunci, sayangnya Adi lebih cepat. Dia berhasil menerobos masuk ke dalam rumah. Tetapi Adi hanya mengincar Ayu saja. Namun beruntung Adi berhasil dilumpuhkan. Aku bakalan bikin video dengerin DJ. Ayu rasa ada yang tidak beres. Nanti. Dia pun memutuskan pergi ke tengah hutan menemui pamannya. Ayu lantas mendapatkan informasi penting dari pamannya yang tinggal di tengah hutan. Yang tak lain, ternyata pamannya Ayu adalah Karta, anak yang jarinya putus 30 tahun lalu di waktu maghrib. Sejak saat itu, Karta menjadi agak gendeng. Selama bertahun-tahun lamanya, dia menyendiri di tengah hutan, menjauhi keramaian. Dia selalu merasa ketakutan apabila waktu maghrib datang. Karta pun menjelaskan pada Ayu bahwa anak-anak di desa Jati Jajar dalam bahaya dan pelakunya adalah salah seorang yang tinggal di sana. Dapatkah mereka berdua menyelamatkan Adi dan desa Jati Jajar dari bahaya? Dan sebenarnya siapakah pelakunya?
Silahkan temukan jawabannya di bioskop terdekat kalian. Ya Allah. Siddhartha Tata terbilang sukses Oke, guys, membangun segitu dulu atmosfer yang videonya dan mencekam bye. dalam debut penyutradaraannya. Oke guys, segitu dulu videonya dan ya kita sudah melihat video horor yang sangat-sangat horor ini, yaitu judul Waktu Maghrib ya teman-teman ya. Nanti aku bakal kasih link yang ini dan link video yang satunya yang full 1 jam atau 3 jam guys. Kita lihat apakah videonya itu full 3 jam ya. Oke, ini udah ya, tuh udah. Bentar guys, aku cek dulu yang ini ya guys, bentar guys. Nah ini itu 1,843 ya, sekitaran 1 jam lebih dari 48 menit, nggak tahu ya. Jadi aku bakalan reaction yang ini nih, aku bakalan kasih kalian ini atau yang dua ini nanti ya. Oke guys, gitu videonya dan bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video, bye.